Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Setelah kita berbicara tentang zakat, bagaimana keutamaannya, apa hukumnya, serta bagaimana sanksinya apabila seseorang yang wajib berzakat lalu tidak mengeluarkan zakatnya, yang diakhiri dengan bahasan tentang karakter yang berkaitan dengan harta, yaitu kedermawanan dan kebakhilan. Maka subuh hari ini kita akan memasuki materi dengan judul harta yang membahagiakan. Pertanyaan ialah harta mana yang membahagiakan. Semua orang ingin hidup bahagia. Insya Allah orang gila pun kamu tanya, dia ingin hidup bahagia. Dan kapan kebahagiaan itu dicapai? Apabila terpenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Kebahagiaan manusia itu tercapai apabila terpenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah. Berkaitan dengan kebutuhan lahiriah, disinilah peranan harta. Karena itu, manusia butuh akan harta. Yang menjadi masalah ialah adanya asumsi pada manusia karena sangat terkait, sangat tergantung hatinya akan harta,
sehingga punya asumsi bahwa kalau kamu ingin bahagia, kamu harus kaya. Semakin kaya engkau, semakin bahagia engkau. Ini asumsi. Tetapi kenyataan menunjukkan tidak semua orang yang kaya bahagia. Dan tidak semua orang miskin tidak bahagia. Ini kenyataan. Kalau begitu, di mana letak kebahagiaan? Jawabannya, kebahagiaan berada pada harta yang berkah. Kebahagiaan berada pada harta yang berkah. Sehingga walaupun sedikit yang kamu miliki, manakala berkah maka kamu akan bahagia. Tetapi walaupun banyak yang kamu miliki, namun tidak berkah, maka kamu tidak bahagia. Sekarang pertanyaan, di mana berkah itu berada? Berkah itu berada pada firman Allah surat Al-Baqarah 168. Pada firman Allah surat Al-Baqarah 168. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah, konsumsilah daripada apa yang ada di atas permukaan bumi. Apa semuanya? Tidak, dengan syarat yang memiliki dua label. Yang mana yang dikonsumsi halalan thayyiban, dengan syarat halal bersih. Bukan hanya halal, tapi halal bersih. Dua label. Nah, bagaimana ini halal bersih?
Halal bersih itu ialah pertama dibolehkan pada dasarnya. Yang kedua ialah benar cara perolehannya. Yang ketiga, benar pemanfaatannya. Dan yang keempat ialah bersih daripada kewajibannya. Bersih daripada kewajibannya. Zakatnya, infaknya, sedekahnya. Inilah halalan thayyiban. Jadi yang pertama ialah memang dibolehkan pada dasarnya. Karena dalam Islam tidak semua benda itu baik padat, cair atau gas dibolehkan pada dasarnya yang disebut dengan halal. Dalam Islam ada halal, ada haram, dan ini ada dicantumkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Di dalam hal ini langsung nampak beda antara ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Dalam ajaran yang lain tidak ada yang namanya haram. Semuanya halal. Dalam ajaran Islam ada halal, ada haram. Baik benda padat, benda cair ataupun gas. Maka haramlah umpamanya babi. Haramlah semua binatang buas, termasuk buas. Termasuk juga burung. Haramlah benda-benda yang memabukkan, baik benda cair, benda padat, ataupun gas. Itu dalam Islam. Tapi coba jalan-jalan ke Tondano, ke Manado, jalan-jalan ke pasar. Di sana kamu akan menyaksikan macam-macam yang ada dijual. Ya ular, ya biawak, semua ada di situ.
ya tikus, ya kelelawar. Karena tidak ada haram, semuanya halal. Nah, dalam Islam, ingat filosofinya, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ini filosofi syariat Islam. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Di sini dijelaskan, yang dihalalkan itu pasti semua baik-baik, dan yang diharamkan itu pasti buruk dan kotor. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Surat apa itu? Barangkali Al-A'raf 157, kalau tidak salah ingat saya. Ini dalam Islam. Tadi satu, kemudian yang kedua adalah perolehannya. Makanya di sini kita ketemukan hadis Nabi yang mengatakan la tazalu qadama abdin bini Adam hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an ilmi fima fa'al, dan yang terakhir wa an syababi. Di sini ditanya harta dari dua segi. Tidak bergerak, tidak bergeser kaki Bani Adam nanti di padang mahsyar. Hingga ditanya tentang nikmat yang ia pernah peroleh di dunia. La tazalu qadama abdin, qadama Bani Adam, hatta yus'ala, tidak bergeser dari tempat berdirinya hingga ditanya tentang nikmat yang pernah ia dapatkan di dunia ini, dari sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya. Makanya tentang harta tadi ditanya min aina iktasabahu, dari mana ia peroleh, bagaimana caranya ia peroleh, wa fima anfaqahu,
dan bagaimana ia menginfakkannya. Ini harta. Kita kembali kepada asumsi manusia yang mengukur kebahagiaan itu dengan banyaknya materi atau harta yang dimiliki. Yang tidak punya pedoman daripada Allah dan Rasul-Nya. Yang mereka punya filsafat yang mengatakan semakin banyak hartamu, semakin bahagia engkau. Atas dasar ini maka terpancinglah manusia untuk berlomba-lomba memperkaya diri. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa manusia sekarang ini berlomba-lomba untuk menambah kelebihan, bukan memenuhi kebutuhan. Jadi manusia sekarang ini berlomba-lomba untuk menambah kelebihan, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan kita berapa lah? Tapi yang terjadi bukan berusaha untuk memenuhi kebutuhan, tapi justru berlomba-lomba menambah kelebihan. Coba, banyak ibu-ibu yang bajunya itu sudah tidak muat lemarinya, sudah berdesak-desak, dan ada yang tidak dipakai dalam 1 tahun, ada yang tidak dipakai. Tapi tidak pernah puas untuk selalu menambah. Tidak pernah puas untuk selalu menambah. Andai kata yang ada saja itu dipakai, cukup panjang umurnya. Cukup panjang umurnya jika dia bisa habiskan semua yang sudah ada. Nah, saya kira ia tidak mampu menghabiskan semua yang ada, yang sudah ada, lalu ia meninggal dunia. Tapi pernahkah puas dengan yang dimiliki? Inilah bukti bahwa manusia ini terpancing untuk berlomba-lomba memperbanyak kelebihan, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Ada saya punya baju itu sudah 10 tahun usianya, masih awet. Saya sekarang tidak pernah lagi beli baju, tapi yang jadi masalah lagi orang belikan saya baju. Seperti ini pergi umrah, ya gantian lagi belikan saya baju. Itu apa namanya di Makassar, Akbar Taylor yang di kilo 4 itu dekat jembatan layang, itu selalu membuatkan saya jas tanpa saya suruh. Bila mengatakan dek pagaga jasa okana guru tah nek burasi, dek pagaga jasa okana guru tah nek burasi, itu bibalas
kata orang Arab, dibalas gratis. Ya. Yang oleh orang Malaysia diistilahkan percuma. Kalau orang Malaysia mengatakan percuma, itu gratis. Dan karena nafsu manusia untuk selalu menambah, sehingga terpancing dengan alhaakumut takasur. Karena itu dibikin lengah, dibikin lalai oleh sifat menimbun, menumpuk. Tidak pernah berhenti. Apa kata Al-Quran? Hatta zurtumul makabir. Hatta zurtumul makabir. Ini yang menimpa manusia. Alhaakum at-takasur. Hatta zurtumul makabir. Kalian ditimpa penyakit menimbun hingga kalian masuk liang lahat. Hingga kalian masuk liang lahat. Artinya meninggal dunia. Tetapi kenapa Al-Quran di sini mengistilahkan, menggunakan kata hatta zurtumul makabir? Sampai kalian menziarahi kubur. Apakah betul menziarahi kubur? Enggak. Orang kaya habis ziarah kubur tambah lagi kekayaannya. Orang yang sifatnya suka menimbun, pergi ziarah kubur kembali menimbun lagi. Ini adalah suatu istilah yang dipakai Al-Quran. Istilah ziarah. Yang sebenarnya bermakna hingga kalian masuk liang lahat. Tetapi mengapa menggunakan kata ziarah? Hatta zurtumul makabir, hingga kalian menziarahi kubur. Karena keberadaan orang di dalam kubur, jika dibanding dengan kehidupan sesudah kubur, itu hanya seperti orang ziarah selama apapun dia di dalam kubur. Jadi walaupun seseorang itu ribuan tahun di dalam kubur, tetapi jika dibanding dengan kehidupan sesudah kubur, kehidupan akhirat, itu hanya ibarat ziarah. Karena kehidupan sesudah kubur adalah kehidupan yang tiada akhir. Kehidupan selama-lamanya. Maka keberadaannya dalam kubur hanya ibarat orang ziarah. Tidak pernah puas sampai masuk liang lahat. Dan adanya asumsi manusia dikaitkannya kekayaan, banyaknya harta dengan kebahagiaan. Ini pula lah yang membuat banyak manusia itu yang tergila-gila untuk mengumpulkan harta, menimbun, sehingga cara apapun ia lakukan
cara halal, cara haram, yang penting bagaimana. Dan ini akibat daripada kecintaan yang berlebihan yang dimiliki, akibat daripada asumsi tadi itu. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan itulah yang dikatakan pula, wa innahu lihubbil khairi lasyadida. Di sini lagi Allah mengungkapkan kata kias. Wa innahu, bahwasanya manusia itu lihubbil khairi, kecintaannya terhadap harta. Kenapa di sini menggunakan kata khair? Sama tadi itu menggunakan kata ziarah, di sini menggunakan kata khair. Bahwasanya manusia itu kecintaannya terhadap harta. Tapi mengapa dikatakan khair? Karena adanya manusia menghubungkan kebaikan itu dengan harta. Coba saja, ada keluargamu ke Papua, di sana berusaha. Ya, kamu pernah lihat, weh, ini sudah hebat, ini hidupnya, rumahnya bagus, punya mobil mewah. Kembali cerita, ditanyakan oleh keluarga di sini, bagaimana kamu lihat si keluarga kita itu, kamu punya paman umpamanya, bagaimana? Apa jawabannya? Madecek deceng iruita, madecek deceng khair. Jadi seolah-olah harta ini alamatnya khair. Seakan-akan yang disebut orang itu mendapatkan kebaikan apabila mendapatkan harta. Jika seandainya wa innahu lihubbil khair lasyadid, itu arti betul-betul artinya, makna sebenarnya, maka tidak ada orang kafir, semuanya orang muslim. Kalau betul-betul manusia itu semuanya mencintai kebaikan, semuanya tidak ada berbuat jahat. Kalau wa innahu lihubbil khairi lasyadid, tapi ini adalah kecintaan terhadap harta, tapi dialamatkan dengan kata khair. Karena manusia menganggap seseorang itu baru mendapatkan kebaikan apabila punya harta. Itulah tadi asumsi manusia. Dan adanya fenomena manusia ini, akibat kecintaan itu berlebihan, menyebabkan halal haram nagesok mana, maka terjadilah kejahatan yang berkaitan dengan harta itu, mulai daripada yang kasar sampai yang halus. Merampok, ya, mencopet, mencuri, sampai kepada yang halus, korupsi, ya, pencucian uang. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Hurairah, ya, atau kita balik riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia,
akan datang suatu zaman pada manusia la yubalil mar'u, di mana manusia tidak peduli ma'ahadha, yang ia peroleh, ma'ahadha, yang ia peroleh, aminal halali am minal haram, minal halali am minal haram, apakah halal atau haram, tidak peduli. Jadi Nabi sudah mensinyalir akibat daripada kecintaan manusia berlebihan terhadap harta, sehingga Nabi mengatakan akan datang suatu zaman di mana manusia itu tidak peduli bagaimana ia memperoleh harta, apakah halal atau haram. Halal naluluk mana? Sampai mengatakan apa? Ya, jangankan yang halal, yang haram pun sekarang sulit diperoleh. Jangan telaco. Itulah yang menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan materi yang luar biasa. Dan ini yang banyak menimpa sekarang ini. Kita punya bapak-bapak, Masya Allah. Coba kalau diikuti itu, kalian pasti ketemukan dalam postingan-postingan itu kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan harta ini. Ini yang menghancurkan Indonesia. Makanya itu wajib terjadi perubahan. Wajib terjadi perubahan. Ada tipu, ada pungli, ada suap, ada markup, ada korupsi, ada pencucian uang, ada peras, ada copet, ada curi, ada rampas, ada rampok, ada bunuh. Itu. Untuk itu manusia harus tahu di mana sebenarnya letak kebahagiaan itu. Dari dalam Islam pertama tadi harta itu sudah dipisah, atau benda-benda itu sudah dipisah, ada halal, ada haram. Kemudian kedua, cara perolehannya. Lalu yang ketiga ialah pemanfaatannya, dan yang keempat ialah bersihnya dari kewajibannya. Yang keempat dan yang ketiga dan keempat, insya Allah besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batila. Wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam.
walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.